Nama saya Maizar Ismail. Jabatan saya saat ini dikasih amanat untuk menjadi ketua harian di APPSI Indonesia. APPSI itu didirikan pada tanggal 29 September tahun 2019. Jadi memang APPSI itu didirikan benar-benar untuk membangkitkan gairah peternak dan pengemuk sapi lokal di Indonesia. Bagaimana kita bercita-cita untuk membuat harga sapi itu di atas dari nilai seperti biasanya. Akhirnya timbullah bagaimana cara meningkatkan harga sapi. Akhirnya kita menuangkan dengan kontes sapi. Memang sebelumnya di setiap daerah itu biasanya ada kontes-kontes lokal. Tapi kita berpikiran untuk menciptakan kontes nasional, walaupun mungkin dari mulai lingkup Pulau Jawa, tapi menyatukanlah di Pulau Jawa itu untuk membuat kontes nasional. Alhamdulillah pada tahun 2019 kita pertama kali buat di Kerawang. Di Kerawang alhamdulillah sukses. Waktu itu kita ada sapi yang terbesar di Indonesia, itu hitungannya di nasionalnya itu, yang bernama Bima Sakti. Selanjutnya kita buat kontes di Gerabak. Nah, setelah di Gerabak memang sedikit vakum karena waktu itu ada COVID, ya kan? Kita mulai di Jember. Setelah Jember kita balik lagi ke Kerawang. Kita akhirnya baru mikirkan setelah terjadi beberapa kontes itu, jadi kita udah biasa mendengar sapi itu harga 100 juta, 120 juta, 150 juta, 200 juta. Kemarin di kontes terakhir di Boyolali mulai heboh lagi dengan adanya sapi seharga 400 juta. Jadi tujuan utama kita meningkatkan harga nilai jual sapi itu sudah dapat tercapai. Tapi di balik itu semua sebenarnya kita mempunyai suatu tujuan yang lebih besar lagi, yaitu membangkitkan gairah peternak dan petani di dunia persapian. Yang dengan adanya gairah dari petani, peternak, pengemuk sapi di seluruh Indonesia, kita mengharapkan suatu saat nanti pasti Indonesia bisa swasembada daging sendiri. Satu kali kontes itu 300 peserta, 400 peserta, dan itu kan dari masing-masing wilayah, jauh dari daerah jauh lah, ya kan. Misalkan kita buat di Jawa Tengah, itu ada yang dari Banyuwangi, itu hadir. Begitu juga pas lagi kita buat di Kerawang, itu banyak, alhamdulillah gairah petani itu dari daerah juga untuk ikut kontes itu besar. Jadi di APPSI itu sebenarnya udah ada bentuk baku untuk sebuah konsep kontes, yaitu kita ada kelas baby, kelas P0, P1, P2, P3, dan kelas ekstrim, ya kan. Dan juga ada kelas PO. PO itu ada dua kelas, PO murni dan PO crossing. Nah, tapi kita juga kadang memberikan kreativitas dari panitia di masing-masing daerah. Kadang kayak kemarin di Boyolali dia mau nambahkan kelas FA. Ayo, ya kan, kalau memang masih kita bisa iniin nggak masalah gitu. Alhamdulillah sih udah lumayan. Jadi kalau untuk lingkup yang pertama kita hanya berpikiran di Pulau Jawa, tapi sekarang kayak di Lampung sudah ada, Sulawesi, Jambi, di Lombok, ya kan. Cuman mereka masih dalam lingkup-lingkup buat grup WA tapi tetap masih berkoordinasi dengan yang di pusat. Sebenarnya kalau saya lihat dari hadiah, peserta itu lebih condong tidak melihat nilai hadiah, karena kan mereka untuk ikut kontes saja biayanya besar. Maksudnya besarnya bukan pendaftaran ya, tapi kan mereka nyewa truk untuk datang ke lokasi, mereka nginep. Tapi yang lebih diharapkan oleh mereka itu
adalah menaikkan nilai jual sapi. Karena nilai jual sapi kontes itu akan berbeda dengan nilai jual sapi biasa gitu. Dulu itu kayak kelas sapi pedet ya, sapi kecil ya. Itu angka 11, 13 juta, 15 juta itu udah inilah. Sekarang itu bisa sampai nilai 50 juta, 80 juta. Ya menang, kadang sekarang itu yang namanya pedet superan itu harganya udah 25 juta, 30 juta. Sebelum ada kontes nggak ada itu pedet super atau apa, nggak ada untuk penilaian harga-harga sapi seperti itu. Jadi sebenarnya memang penilaian yang utama itu bobot. Selain kelas baby ya, kalau kelas baby kan ada penilaian lain ya. Tapi tetap ada segi-segi lain lah selain bobot. Tapi 80% penilaian itu di bobot. Jadi kan kemarin itu di Boyolali sudah ada yang namanya juara favorit lah ya. Nah, juara favorit itu kan itu penilaian benar-benar dari kaki. Jadi berbalik, bobot itu jadi nomor sekian. Tapi tetap pasti itu yang juaranya itu yang juara 1, 2, 3, 4, 5. Pasti itu. Karena memang kan sapi itu untuk mencapai suatu bobot yang luar biasa itu benar-benar butuh dari tulangan apa. Jadi kebanyakan gitu. Kemarin kan ada juara favorit ini. Tetap juaranya itu entah juara 1, entah juara 3. Karena emang kategorinya itu bedanya kan gini. Kalau manusia mungkin bisa kelas kecantikan, burung dinilai dari suara. Tapi kita berpikiran kalau di sapi itu kenapa di bobot? Sapi yang bisa mencapai bobot tertinggi itu membutuhkan struktur tulangan yang sangat baik gitu. Jadi tulangan sempurna untuk nopang bobot itu baru bisa. Jadi kan yang dilihat dari sapi itu kan juga tulangan, bukan dari warna. Ya kan, kalau dari warna bisa jadi kecantikan ya kan. Kalau tulangan itu kan untuk menopang bobot gitu hitungannya ya kan. Jadi sebenarnya bobot itu kenapa kita lebih condong ke bobot? Karena kalau untuk penilaian yang lain itu sifatnya takutnya selera. Pasti ada masing-masing penilaian. Tapi kalau kita udah lebih mengutamakan presentasinya lebih besar ke bobot, itu orang akan lebih mudah. Dan kita juga berpikir bahwa bobot tertinggi itu tidak mungkin sapi jelek bisa mencapai bobot yang besar gitu. Kita tuh di saat di lokasi kontes itu melarang sapi itu digelonggong. Digelonggongan dipaksa untuk mencapai bobot besar. Kita melarang. Tapi kalau mereka untuk mencapai bobot besar kan di kandang masing-masing mereka udah punya formula masing-masing lah gitu loh. Tapi kalau untuk di lokasi kontes kita nggak boleh. Oh, dikasih pakan paksa atau apa, kita nggak boleh. Itu menyiksa sapi. Ya kan? Tapi kalau untuk penilaian pakan mereka enggak lah. Kita kan nggak tahu. Mereka tuh punya rahasia sendiri tentang makan masing-masing. Jadi gini, kalau untuk kontes yang terdekat ini kita akan membuat kontes mungkin kontes pertama kali di ibu kota. Entah ya nanti jadi ibu kota apa bukan ya, di Jakarta, ya kan? Di bulan 4, bulan Mei, tanggal 3 sampai 5. Bulan 5 ya kan? Tanggal 3 sampai 5. Itu di Kemayoran. Jadi mungkin itu nanti akan menjadi event tahunan. Karena apa? Kita setiap mengadakan kontes di Jakarta itu nanti mendekati hari Idul Adha. Jadi nanti di bulan Mei itu bukan hanya kontes tapi expo dan kontes. Nanti jadi kita buat lelang sapi di sana. Karena kan sudah mendekati Idul Adha ini. Ya kan? Karena biar bagaimanapun tetap di Jakarta ini tempat pemasaran untuk sapi-sapi jumbo terbanyak. Dari pejabatnya, dari artis, atau dari orang-orang juga yang dia ingin berkurban sapi jumbo, tetap itu adanya banyaknya di Jakarta. Jadi nanti kita buatnya itu menjelang Idul Adha, sebulan lebih sebelum Idul Adha lah. Jadi kita setelah Idul Fitri, di bulan Mei, dari tanggal 3 sampai tanggal 5, ya kan, insya Allah kita akan buat di Kemayoran. Kalau sekarang masih di angka 400 juta, itu bukan sapi terberat. Itu kemarin Bintang Sakti itu juara 4 lagi di Boyolali, 4 apa 5 gitu, saya lupa gitu. Jadi kemarin itu, sekarang ini kan sapi terberat itu Rossi itu
1,3 lebih lah. Tapi kalau setahu saya di kandangnya itu udah mencapai 1,4. Tapi di arena kontes 1,36 berapa gitu. Itu kemarin juga udah ada penawaran 500 juta, cuman masih ditahan sama ownernya. Sebenarnya nggak ada terlalu syarat yang sulit untuk bergabung di APPSI. Ya paling kan nanti dia mendaftarkan diri dengan membuat kartu anggota apa. Nanti kita buat masukkan ke grup WA atau apa biar dia lebih aktif gitu loh. Mudah kok untuk masuk ke APPSI gitu loh. Karena memang niat kita tuh ingin menyatukan sebuah peternak sapi itu dari yang kecil sampai yang besar gitu loh. Dan satu lagi, memang tujuan kita itu peternak sapi lokal. Maksudnya lokal tuh ya petani-petani kecil lah, ya kan. Jadi walaupun sekarang ada petani besar pun, petani besar yang lebih condong memperhatikan petani kecil gitu loh. Ya, jadi yang kelas itu kan ada sapi simental, ya kan, banyak lah limosin, banyak lah. Cuman memang ada khusus itu sekarang kita kelas yang untuk PO murni dan PO crossing. Itu dibagi 2 kelas untuk di kelas PO. Selebihnya bebas jenis sapinya. Lalu untuk ini kan pembesaran nih Bang. Iya. Ada nggak sih anggota APPSI sendiri yang memang khusus membibitkan sapi-sapi monster besar-besar? Sekarang ini banyak. Jadi tuh jadi kan kenapa ada kelas baby? Kelas baby itu kan penilaian untuk menciptakan sapi-sapi besar. Jadi memang kita tuh di saat menjurikan kelas baby itu harus benar-benar sapi ini prospek untuk kedepannya. Jangan sampai kita bilang menang atau sapi itu nggak prospek, karena sapi itu untuk mencapai bobot 1 ton atau 1 ton up itu sangat susah. Dia harus benar-benar harus dari kaki-kaki. Wah, susah lah kalau saya bilang. Jadi kalau orang bilang gampang menciptakan sapi 1 ton itu salah gitu loh. Harus benar-benar sapinya juga butuh kesempurnaan, karena kan kaki-kaki kan beban, ya benar. Beban kaki-kaki ya. Jadi sebenarnya harapan kita adalah memikirkan dan ingin membangkitkan para petani, peternak, penggemuk sapi di Indonesia agar bergairah. Tidak perlu takut kalah dengan sapi yang dibesarkan, itu sapi beek atau sapi dari manapun, ya kan. Kita bisa yakin suatu saat nanti itu kita bisa swasembada daging sendiri jika memang dari masyarakatnya, dari petaninya ini sudah timbul gairah untuk beternak, memelihara sapi, ya kan. Karena kan Indonesia juga negara yang luas, ya kan, negara yang luas Indonesia. Pasti suatu saat saya yakin, asal kita bisa bangkitkan peternak, petani, penggemuk sapi di Indonesia, Indonesia pasti akan bisa berswasembada daging sendiri.